challenging dalam konteks riset dan inovasi di Indonesia dan juga di negara lain adalah bagaimana agar hasil riset atau kita sekarang punya istilah litbang jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, itu kemudian bisa dihilirisasi melalui proses industrialisasi dan kemudian dipasarkan. Nah, kebetulan dalam pandemik COVID-19 ini, hambatan terbesar yaitu menghilirisasi ke industri berhasil kami atasi dengan kerjasama baik dengan perusahaan swasta di bidang manufacturing maupun dengan BUMN. Ventilator contohnya, ya, kalau kita mencari siapa perusahaan yang pernah bikin ventilator di Indonesia sebelumnya, jawabannya tidak ada, ya. Sehingga bisa saja semua inovasi ventilator akan mentok karena tidak ada yang mau memproduksi. Nah, kebetulan karena ini pandemik sifatnya darurat dan kami sudah dapat dukungan dari BUMN, maka beberapa BUMN, bahkan ini BUMN di industri pertahanan, ya, seperti Pindad, PT DI, kemudian PT LEN, ya, itu bersedia menjadi manufacturer dari ventilator yang dikembangkan oleh berbagai institusi, baik oleh BPPT, oleh ITB, oleh UI, maupun oleh swasta. Bahkan ada perusahaan swasta juga yang tadinya otomotif juga mau memproduksi ventilator. Ya, jadi memang ada sekarang pemahaman bahwa peran industri itu sama pentingnya dengan peran dari inovasinya sendiri. Khusus untuk test kit, kebetulan ini yang PCR itu dikembangkan oleh PT Bio Farma. Ya, memang sudah sesuai dengan bidang usahanya. Demikian juga untuk yang rapid test kit, ini juga sudah dikembangkan oleh perusahaan swasta. Jadi untuk bulan depan, ya bulan Juni ini, kita sudah bisa memproduksi baik rapid test kit, PCR test kit dalam jumlah 50 sampai 100 ribu unit ya masing-masing. Kemudian untuk ventilator diperkirakan kita bisa memproduksi 200 sampai 300 unit per minggu per pabrik. Baik, dari sisi regulasi, koordinasi dengan kementerian lain untuk kebutuhan import alat kesehatan penangkal corona seperti apa progresnya? Karena kita ketahui bahan mentahnya, bahan bakunya terkadang masih agak sedikit challenging dari sisi harga dan juga regulasi untuk masuk ke negara kita. Ya, kebetulan yang punya otoritas untuk melakukan importasi alat kesehatan maupun obat sebelum ini kan lebih banyak ada di Kementerian Kesehatan dan sudah menjadi direction dari Presiden bahwa kalau sudah ada inovasi dalam negeri yang bisa menggantikan peran baik alat kesehatan maupun obat, Kementerian Kesehatan diminta mulai mengurangi impor atau bahkan menyetop. Dan kebetulan untuk regulasi terutama perizinan dari alat kesehatan maupun obat, Kemenkes sampai saat ini karena dalam kondisi emergency juga sudah memberikan relaksasi tanpa meninggalkan konsep safety-nya sendiri. Dan kemudian kebutuhan untuk import memang masih ada, misalkan untuk PCR test kit maupun untuk rapid test kit, misalnya masih dibutuhkan reagen. Reagen itu masih harus diimpor. Nah, kebetulan untuk impornya ini sudah sekali lagi dibantu baik oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh gugus tugas, ya, dan juga oleh Bea Cukai ketika barangnya sudah sampai ke pelabuhan. Jadi sejauh ini proses impor yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai alat kesehatan ini sudah dimudahkan dan kita tetap berupaya untuk mengurangi kandungan impor tadi. Contohnya reagen yang saat ini masih 100% impor. Mudah-mudahan bulan Juli, ya 2 bulan dari sekarang, kita sudah mulai memproduksi reagen yang dikembangkan di dalam negeri.